Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Sebelumnya, terima kasih banyak, Ibu, karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Fatika Fitantan Maharani dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah BK yang membahas mengenai peran guru mata pelajaran dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya, boleh saya mengetahui nama lengkap Ibu? Ya, oke. Perkenalkan, nama lengkap saya Analia Di Oktaviani. Biasa anak-anak di sekolah biasa memanggil saya dengan panggilan Bulia. Saya salah satu guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Terjun sebagai guru bahasa Indonesia. Kira-kira mengajarnya Itu sudah berapa lama, Ibu? saya di SMK Terjun sejak tahun 2009. Wah, sudah lama sekali ya, Ibu. Sudah Oke, lumayan lama, kayaknya kurang lebih 16 tahun ada kak ya? ada. Iya, benar, Ibu. Ada kali ya. Hmm. Keren-keren. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya, Ibu. Oke, yang Oke. pertama, selama Ibu mengajar, menurut Ibu, peran Ibu sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut dalam layanan BK seperti apa ya, Bu? Misalnya, dalam memberikan informasi dan arahan kepada siswa, membantu ketika ada permasalahan, bekerja sama dengan pihak lain, memfasilitasi kebutuhan siswa, maupun memberikan motivasi kepada peserta didik. Oke. Eh, Menurut saya ya, selama ini peran peran saya sebagai guru mata pelajaran kan ya berarti untuk dalam proses pembimbingan siswa ya, bener kan kayak gitu kaitannya. Ya, walaupun posisi saya itu sebagai guru mapel, tapi saya juga harus bisa membimbing dan mengarahkan anak didik saya di kelas yang saya ampu, saya ajar ya. Hmm, ya di antaranya kayak memberikan motivasi kepada mereka. Nah, ke siswa ya motivasi agar mereka belajar, terus terutama ke siswa-siswa yang agak-agak ketinggalan dalam mengikuti materi. Kan ada toh yang maksudnya walaupun pelajaran bahasa Indonesia itu kan eh, tidak sesulit matematika ya, atau ilmu-ilmu hitung lainnya, fisika, kimia, gitu-gitu. Nah, tapi kan ada beberapa siswa yang, ya apalagi zaman sekarang kan tingkat literasinya yang masih rendah. Ya. Jadi kan kayak nilai mereka kurang, kayak gitu, belum tuntas. Nah, itu sebagai guru saya harus ikut memotivasi, tidak saya serahkan sepenuhnya ke guru BK. Kemudian, ya memotivasi itu kan ya maksudnya ada beberapa ranahnya luas lah ya, memotivasi semangat mereka, memotivasi belajar mereka, terus kadang kan juga ada siswa yang intinya curhat lah ya. Nah, kan ya curhatnya kan biasanya siswa itu tidak hanya ke guru BK ya, tapi biasanya ke siapa guru yang favorit, bukan favorit sih, yang memang sekiranya mereka itu merasa nyaman untuk diajak ngobrol. Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian ya terkadang misalnya kalau posisinya jadi wali kelas, kita ya harus memposisikan diri sebagai ibu mereka. Karena saya perempuan ya berarti ibu mereka di sekolah. Ya, terutama kayak misalnya ada laporan mengenai ya misalnya melanggar tata tertib, entah itu kayak terlambat, baju tidak rapi. Nah, kita tuh sebagai wali kelas, sebagai biasanya kan guru mapel itu jadi wali kelas, ya. Nah, itu kan juga mengingatkan mereka. Tidak hanya maksudnya kayak tata tertib itu diserahkan ke tim STP 2K atau ke guru BK aja, tapi wali kelas itu juga harus mengingatkan seperti kayak bolos, tidak masuk tanpa keterangan, itu juga harus berperan. Nah,
biasanya kan kalau bolos itu di mapel-mapel tertentu. Nah, misalnya bolos di pelajaran saya, yo saya juga mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk mengingatkan mereka. Jadi orang langsung ujuk-ujuk dilaporkan yang guru BK gitu loh maksudnya. Yo tetap kita harus punya intinya punya kewenangan untuk menasehati mereka. Begitu, Mbak Vita. Menarik Mm-mm. sekali ya, Bu. Oke, kalau dalam praktiknya sendiri, ketika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, kurang disiplin, atau mungkin sedang memiliki permasalahan tertentu, biasanya pendekatan atau strategi yang Ibu lakukan seperti apa ya, Bu? Misalnya ada siswa yang melanggar tata tertib kedisiplinan tadi ya kayak misalnya bolos atau masuk di jam yang harusnya on time tapi dia datang telat misalnya ke kantin dulu lah atau nongkrong di mana atau ke masjid lah atau ke perpus nah terus masuknya telat. Nah itu biasanya saya memanggil mereka memanggil mereka terlebih dahulu kan ada toh yang biasanya itu langsung dilaporin guru BK. Oke, gitu kan maksudnya kayak neng jamku mesti telat. Nek anakku wingi wis bolos ke berapa kali ya? Enggak, Ya, tapi biasanya saya tetap melakukan pendekatan ke anak tersebut untuk ya biasanya saya panggil, saya deketin, kemudian ya saya tanya alasannya apa, terus ya saya kasih nasihat, motivasi, arahan ya. Misalkan dia mengulang pertama kedua memang iya kita berwenang untuk mengingatkan mereka, menasihati mereka. Terus misalkan ngulang ketiga kalinya, saya baru akan melaporkan ke wali kelas. Memberikan laporan ke wali kelas. Kan wali kelas juga harus tahu toh mengenai siswanya yang dia waleni, ini ya, ya, waleni bahasa Jawa ini. Nah, kemudian nanti biasanya kan wali kelas yang akan meneruskan ke BK. Jadi maksudnya saya sebagai guru mapel harus menghargai wali kelas dulu. Jadi saya lapor ke wali kelas itu kalau saya sudah menangani. Jadi saya tidak lepas. Maksudnya langsung tak lapor ke enggak. Nah, jadi biar kita itu juga punya wibawa di siswa, ya kan? Enggak disepelekke gitu loh. Jadi itu biasanya seperti itu. Terus nanti mungkin kalau memang sudah keterlaluan, saya bisa mengusulkan ke wali kelas plus guru BK-nya. Mungkin ada kayak semacam pertemuan atau konferensi kasus ya. Itu kayak bisa dipanggil orang tuanya mungkin atau home visit gitu. Gitu, Mbak Vita. baik. Berarti pendekatan kepada siswa bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ya, Bu? Iya, karena kebutuhan setiap siswa itu beda kan. Ya, Ya, ya kayak tadi ada siswa yang menguasai bahasa Indonesia, ada yang enggak. Dia pinternya di mungkin di berhitung, di eksaknya, atau mungkin di prakteknya. Ya, atau tapi kalau disuruh pelajaran yang itu udah males, aras-arasan. oke. Kemudian, Bu, dalam mendampingi maupun menangani perkembangan serta permasalahan siswa, biasanya bagaimana bentuk em, kerjasama yang Ibu lakukan dengan guru BK maupun orang tua siswa? Ya itu tadi kan biasanya gini, realita di lapangan ya. Ya, Terkadang guru mapel itu kan beberapa itu kan lapornya biasanya langsung ke guru BK, ya kan? ya, betul. Nah, ya toh. Terus nanti kadang wali kelasnya itu merasa dilancangi, ya kan? Nah, Betul. nek saya pribadi, saya akan bertindak terlebih dahulu ya kata kayak tadi melakukan pendekatan ke anak, memanggil, mengajak bicara, terus menasihati, memberikan motivasi, terus ya mengungkap alasannya ki opo, jadi bisa dicari mungkin itu masalah buat dia dicari solusinya ya toh. Kalau misalnya satu kali dua kali sudah saya ingatkan, saya nasihati, saya deketi, masih mengulang ya, mengulang terusnya. Yang ketiga biasanya akan saya laporkan ke wali kelas, saya infokan ke wali kelas biar
beliaunya juga tahu mengenai kondisi siswa di kelasnya. Hmm, Udah, kemudian biar wali kelas itu yang akan menyampaikan ke guru BK. Nah, nanti gimana bentuk kerjasamanya ya? Kalau sekiranya siswa itu dalam penanganan itu ternyata kesulitan, maksudnya angel dikandani, dinasehati, nah biasanya kan akan dipanggil orang tuanya tuh, ya kan? Nah, biasanya dari di situ bisa melibatkan guru mapelnya, wali kelasnya, dan guru BK itu sendiri. ya, Karena untuk kayak mengundang orang tua itu kan dari guru BK-nya. ya. Oh, Kan menarik. setelah mendengarkan laporan-laporan dari guru mapel, wali kelas itu. Jadi ya itu tadi kayak konferensi kasus, ya kan bentuk kerjasamanya. Jadi saling mengungkapkan. Ini siswanya masalahnya gini gini gini. Nah, terus kemudian kan sharing ya, maksudnya sharing. Misalnya di kelas itu mungkin ada lagi yang bermasalah sama. Ya mungkin eh nanti ya diadakan semacam diskusi kelas lah, mana siswanya yang mempunyai masalah sama. Kalau misalnya kayak konseling kelompok itu kan wewenangnya guru BK ya. Jadi kalau misalnya kayak guru mapel sama wali kelas itu biasanya kan ya mungkin mengadakan diskusi, jadi kayak dikumpulkan yang mungkin permasalahannya sama, dicari solusinya itu. Atau bisa jadi ketika menemui manggil orang tua, guru BK memanggil orang tua ya toh, eh, guru mapel yang memberikan informasi, memberikan laporan itu diajak untuk bertemu kayak gitu. Lalu sebagai penutup, Ibu, bagaimana harapan Ibu terhadap pelaksanaan layanan BK ke depannya agar dapat berjalan lebih baik? Gini, guru BK itu kadang juga dalam menangani siswanya. Setiap guru BK itu kan juga walaupun mungkin satu ilmu ya, tapi kan dalam realitanya di lapangan tuh kadang beda ya. Iya. Kadang ada yang saklek, Hmm. nah, kadang ada yang terlalu tarik ulur, Iya, ya. Kadang ya ada guru BK yang weh-weh luweh, bener iya, gak? benar, benar. Jujur, Iya, ya. betul. Nah, nah, ya intinya itu siswa. Siswa itu di kelas itu kan klasikal, ya toh. Ada berbagai macam karakter, ya kayak makhluk sosial lah. Sosial kan enggak individu berarti banyak, ya toh. Mereka dari keluarga yang beda-beda, ya kan. Ada yang lengkap, ada yang broken, atau mungkin ada yang ya maksudnya dengan berbagai macam latar belakang lah, ya. Dari berbagai macam latar belakang kuwi kan membentuk kepribadian yang beda-beda kan di tiap siswa. Betul. Nah, otomatis mereka dalam bersikap, berperilaku itu kan juga tiap anak beda-beda. Nah, ya sejatinya sebagai guru BK yang membimbing dan melayani ya dan melakukan konseling ya, Iya, betul. ya berusaha dulu memahami kebutuhan dan karakter siswanya yang dia ampu, yang dia bimbing. Kan setiap guru BK, sepengetahuan saya kan ada 5 kelas Iya, yang ya. biar 24 jam, ya kan? Mm-mm. Iya, betul. Ya paling tidak menguasai dulu lah dari 5 kelas yang dia bimbing, dia ampu, dia arahkan itu kebutuhan dan karakter masing-masing peserta didik di kelas itu, ya kan? Kemudian ya kalau misalnya dapat laporan dari entah itu wali kelas, entah itu dari guru mapel, ya alangkah baiknya itu ya melakukan pendekatan ke anak. Hmm. Itu gak cuma sekali 2 kali ya, karena membimbing, melakukan konseling ke siswa, terutama yang benar-benar bermasalah, bermasalah dalam artian yo, udah diarahkan, dibimbing, eh,
sekian kali, maksudnya berkali-kali, tapi maksudnya dia masih mengulang ya kesalahan. Nah, itu juga butuh penanganan khusus, nggak langsung asal. Kadang kan, "Ss, kenapa nih ya kan bener kan?" Ya, Iya, nah Ibu. kan, sana sana, angin aku diatur gitu. Itu yang kadang gimana ya? Sebenarnya ke guru-gurunya sih ya, ke wali kelas, ke guru-gurunya apa wali kelasnya yang kayak kalau udah nggak mau diatur wes ngono lho. Wes suka ngono. Intinya ya, paham. Ya itu kan juga membutuhkan kesabaran dari guru BK. Karena kan mesti kadang melu greget ya toh. Iya, Aku betul. ki yo wes ngandani, aku ki yo wes manggil, aku ki yo wes home visit, aku ki yo wes konseling maupun baik individu maupun kelompok. Tetapi kayak gitu lah. Ya berarti kan harus sabar. Terus Iya, ya intinya gimana caranya meyakinkan ke guru mapel, wali kelas, nek anak iki bisa didandani, bisa diarahkan, iya. bisa dibimbing gitu. Ya terus kadang gini Mbak, tahu kode etik kan? Tahu, tahu. Ya kan kadang kita itu, maksudnya anu ya ke guru BK ya, guru BK itu Iya. kan berarti harus bisa menjaga rahasia. Oh iya, betul. Menjaga Berarti privasi harus ya, bisa Bu. memilah, oh, memilah mana yang disampaikan, mana yang enggak. Jadi Iya. jangan ikut-ikutan MBR. Iya. Iya kan? Oh, oh. Seharusnya seperti itu. Iya, itu terus apalagi ya itu tadi misalnya kadang juga di sekolah itu sendiri kan aturannya kayak ada beberapa sekolah mungkin yang apa ya aturannya itu masih yang belum anu gitu loh Mbak. Iya. Jadi kan patokan mau berpatokan itu kadang juga ragu ya kan. Terus kayak wali kelas, guru mapel, wali kelas, guru BK itu kan kalau menangani siswa misalnya udah tingkat berat kan juga melibatkan pihak lain kayak mungkin Iya. waka kesiswaan terutama ya. Iya. Terus nanti tingkat akhir kan kepala sekolah. Sekolah. Jadi, Iya, betul. iya. Jadi ya komunikasinya lebih hmm, lebih baik, lebih menguasai gitu. Ditingkatkan lagi ya. Untuk menyampaikan itu tadi loh Mbak mana yang perlu disampaikan mana yang enggak. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, dan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Informasi yang Ibu berikan sangat membantu saya dalam penyusunan laporan tugas ini. Mungkin saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, tadi saya sudah melakukan wawancara kepada salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi saya akan menyimpulkan dari wawancara tersebut, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa guru mata pelajaran memiliki peran penting dalam layanan BK dan konseling. Tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam memberikan arahan, motivasi, serta pendampingan kepada peserta didik maupun siswa dalam pelaksanaannya. Nah, guru ini menggunakan pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi siswa serta bekerja sama dengan guru BK dan orang tua untuk membantu penyelesaian masalah peserta didik maupun siswa. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, layanan BK tetap menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan akademik maupun karakter siswa. Sekian kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari wawancara tersebut. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.